Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Evitasari dengan NIM 30402100084. Saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Krisis Subprime Mortgage 2008. Yang pertama yaitu definisi subprime mortgage. Menurut Hambali, beliau mendefinisikan subprime mortgage sebagai kredit yang dikucurkan oleh perbankan Amerika terhadap sektor perumahan atau di Indonesia dikenal dengan kredit perumahan rakyat. Subprime mortgage juga memiliki arti secara umum yaitu kredit perumahan yang diberikan oleh perusahaan mortgage broker dengan bunga yang rendah di awalnya 2-5 tahun, namun di tahun berikutnya bisa naik sampai 1,5 kali lipat. Dan jika terjadi macet, kredit ini akan dijual ke bank dan bank yang membereskan kredit tersebut. Baik, yang kedua ada jenis-jenis subprime mortgage. Yang pertama yaitu pinjaman dengan suku bunga yang bisa disesuaikan. Pinjaman ini merupakan subprime mortgage dengan tingkat bunga tetap tapi memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh kurs mengembang pada tahap selanjutnya. Yang kedua ada pinjaman suku bunga tetap. Subprime mortgage ini memiliki tingkat bunga tetap yang tinggi. Pinjaman ini biasanya memiliki jangka waktu pengembalian yang lebih lama, antara 40 hingga 50 tahun. Yang ketiga ada pinjaman hanya bunga. Jenis pinjaman subprime mortgage di mana pinjaman memiliki kesempatan untuk membagi pembayaran jumlah bunga dan jumlah pokok ke dalam periode yang berbeda. Awalnya ada periode 5, 7, atau 10 tahun di mana peminjam harus membayar jumlah bunga. Setelah periode ini berakhir, mereka harus memulai membayar kembali jumlah pokok pinjaman. Yang keempat ada dignity loan. Dalam jenis ini, subprime mortgage adalah kondisi peminjam membayar sejumlah kecil uang muka yang hampir 10% dari jumlah pokok pinjaman. Setelah uang muka mereka membayar cicilan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk waktu jangka tertentu. Yang ketiga ada beberapa hal yang terlihat dari subprime mortgage loan. Yang pertama, tingginya rasio loan to value hingga 100%. Yang kedua, agunan KPR yang tidak memenuhi fundamental perhitungan value-nya. Yang ketiga, ketidaklengkapan dokumentasi KPR atau bisa disebut low doc, atau tidak ada verifikasi terhadap pendapatan atau bisa disebut state income, sumber down payment, dan sejarah bekerja. Yang keempat, tingginya debt to income dan payment to income. Selanjutnya ada faktor terjadinya subprime mortgage. Yang pertama, adanya praktik pengemasan subprime mortgage ke dalam bentuk sekuritas lain dan diperdagangkan secara global. Yang kedua, pemberian pinjaman hipotek kepada orang-orang dengan kredit yang buruk atau tanpa kemampuan membayar, atau bisa disebut dengan subprime borrowers. Yang ketiga, ada praktik-praktik perbankan yang beresiko tinggi, seperti perbuatan hipotek, variabel suku bunga yang meningkat secara tiba-tiba, serta pembuatan derivatif kompleks yang sulit dipahami oleh banyak pihak. Yang keempat ada kurangnya pengawasan dan regulasi dalam industri keuangan. Yang terakhir ada krisis subprime mortgage memicu krisis keuangan global yang melibatkan keruntuhan lembaga keuangan besar dan dampak ekonomi yang sangat luas. Selanjutnya ada tipe-tipe subprime mortgage. Yang pertama, interest only mortgage adalah jenis pinjaman yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu. Dengan memilih interest only mortgage, debitur akan mendapatkan pembayaran rendah pada awal periode peminjaman, akan tetapi setelah periode awal berakhir, jumlah yang harus dibayarkan oleh kreditur akan meningkat. Yang kedua, ada fixed rate mortgage. Menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang jumlahnya sama setiap bulannya. Umumnya, pinjaman konvensional memiliki jangka waktu pembayaran selama 15
sampai 30 tahun. Namun, fixed rate mortgage memiliki durasi peminjaman yang cukup panjang, yaitu selama 40 sampai 50 tahun. Yang ketiga, adjustable rate mortgage. Berbeda dengan fixed rate mortgage, adjustable rate mortgage menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang akan berubah secara berkala selama masa peminjaman. Kategori adjustable subprime mortgage adalah pinjaman yang akan memberikan suku bunga awal rendah, akan tetapi untuk suku bunga selanjutnya akan diberikan sesuai dengan kondisi pasar. Yang terakhir ada dignity mortgage. Hal ini biasanya dikatakan sebagai percampuran antara pinjaman konvensional dengan subprime mortgage. Jenis pinjaman ini umumnya memberikan debitur pilihan untuk melakukan pembayaran dengan suku bunga yang tinggi untuk 5 tahun pertama. Baik, selanjutnya ada analisis resiko subprime mortgage. Yang pertama, suku bunga yang tinggi. Karena subprime mortgage adalah jenis pinjaman untuk orang dengan berpenghasilan rendah atau rating buruk. Hal ini adalah hal yang beresiko bagi kreditur. Untuk mengimbangi resiko tersebut, kreditur akan membebankan suku bunga yang lebih tinggi kepada debitur. Adapun suku bunga untuk subprime mortgage adalah 8% hingga 10% untuk durasi 30 tahun. Yang kedua ada uang muka yang besar. Selain melalui besarnya suku bunga, cara kreditur menghindari resiko dari subprime mortgage adalah dengan meminta uang muka yang lebih tinggi. Umumnya, uang muka yang diminta bisa sebesar 25-35%, tergantung pada jenis pinjaman. Besarnya uang muka ini cukup berbahaya bagi debitur jika tiba-tiba rumah impian yang mengalami kenaikan harga yang drastis. Yang ketiga, tarif pembayaran yang besar. Karena subprime mortgage adalah jenis pinjaman dengan suku bunga tinggi, debitur harus siap dibebani dengan pembayaran yang jumlahnya lebih besar setiap bulan. Perlu diperhatikan bahwa bank tidak akan memberikan pinjaman di luar kapasitas debitur. Oleh karena itu, Anda tidak mungkin bisa meminjam lebih dari kemampuan yang dimiliki. Selain itu, subprime mortgage adalah jenis pinjaman beresiko, karena jika suatu keuangan tiba-tiba berubah, debitur akan memiliki kredit skor yang buruk atau bisa saja rumahnya disita. Yang keempat, jangka waktu yang panjang. Subprime mortgage adalah jenis pinjaman dengan durasi pembayaran yang relatif panjang, mencapai 40-50 tahun. Dengan mengambil pinjaman ini, hampir seluruh hidup Anda akan dihabiskan untuk membayarnya. Ada kasus krisis subprime mortgage. Kasus krisis subprime mortgage berasal di Amerika Serikat yang mempengaruhi ekonomi global antara tahun 2007 dan 2010. Kenaikan harga rumah mengakibatkan adanya pembatasan kepada orang yang ingin membeli properti residensial. Pemberi pinjaman mulai menawarkan pinjaman rumah kepada pencari pinjaman acak dengan sedikit atau tanpa memberi perhatian kepada kemampuan keuangan atau skor kredit mereka. Sementara, masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah memanfaatkan opsi kredit yang ditawarkan oleh Federal Housing Administration atau FHA dengan alternatif kredit yang terbatas. Sehingga pada awal 2000-an, kriteria pinjaman rumah menjadi cukup lunak. Akibatnya, pinjaman beresiko tinggi tersedia bagi para pencari rumah karena KPR tersedia secara acak bagi siapapun. Resiko default meningkat dengan cepat. Alhasil saat pemberi pinjaman tidak mendapat pembayaran kembali, mereka tidak dapat membayar pengembalian kepada investor yang juga akhirnya kekurangan dana. Ini berdampak buruk pada seluruh siklus investasi dan reinvestasi. Meskipun semuanya dimulai di Amerika Serikat, efeknya menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi ekonomi global. Yang terakhir ada dampak krisis moneter tahun 2008 di Indonesia. Yang pertama, penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG.
Krisis moneter tahun 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot sangat tajam. Yang kedua, tekanan di pasar obligasi. Krisis moneter tahun 2008 menyebabkan kinerja obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4%. Yang ketiga, krisis likuiditas pada perbankan. Bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas terbatas mengalami kesulitan pada saat krisis moneter tahun 2008. Mereka hanya mengandalkan pinjaman dari pasar uang antar bank. Keadaan likuiditas yang ketat membuatnya sulit, sedangkan bank besar memilih menjaga likuiditas.